Bagi beberapa saudara yang baru kemarin dan hari ini mengikuti semua pengajaran yang saya sampaikan, supaya kita itu searah dan gampang mengerti akan firman Tuhan, maka saya mendahului begini saudara. Ternyata semua kebenaran adalah firman Tuhan itu. Kalau kita menerimanya dalam koridor, dalam frame agama Kristen atau Katolik, maka firman itu jadi sulit dimengerti. Saya akan berusaha mengeluarkan, maaf kata kasar, mengeluarkan otak saudara dari, tahu ya, figura kekristenan dan kekatolikan. Maaf, ini agak radikal saya berkata. Karena selama kita belajar firman Tuhan dalam koridor, dalam figura, tahu ya, saya harap saudara mengerti. Atau contoh yang paling gampang begini. Saudara lihat 7 tahun terakhir, lebih 2005 ya, saya amati 2005 di dalam dunia marketing, dunia manajemen, di dunia kedokteran, dunia pendidikan, dunia teknologi, itu ada konsep. Kalau engkau berpikir ya, lihat 2005, kalau ada manajer-manajer sini, CEO di sini akan ngerti. Dunia itu mengatakan begini, kalau kamu ingin jadi CEO yang hebat, ingin jadi manajer yang hebat, ingin jadi profesionalis yang hebat, maka Anda harus bisa berpikir out of the box. Pernah dengar kata itu? Nah, ketika 2005 itu muncul, saya itu merenungkan apa yang dunia sedang pikirkan sehingga mereka berani mengajak kita keluar dari pola pikir kita, out of the box. Kenapa begitu? Ternyata yang namanya pikiran kita ini sudah ngeblok, tau kata ngeblok ya, sudah kaku, sudah baku. Nah, sejak tahun 2005 itu ada sebuah revolusi, ada sebuah breakthrough di seluruh bidang kehidupan. Nah, yang saya temukan satu-satunya yang tidak bisa direvolusi dan tidak bisa ditransformasi dan tidak bisa di breakthrough itu pikiran agama. Catat itu baik-baik. Pikiran orang beragama itu sangat jahat, sangat konservatif, sangat susah untuk diubah. Maka itu semua prinsip agama itu nggak mungkin bisa diubah, dan itu sudah dibakukan ribuan tahun yang lalu sejak agama-agama itu didirikan. Dengan kata lain, hanya orang beragama orang yang paling bodoh di dunia karena nggak mau out of the box cara berpikirnya. Jawab ya atau tidak? Nah, saya mau buktikan satu ayat kepada saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Coba buka ayat itu. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Maka itu satu-satunya hal yang tidak bisa berubah itu cuma agama. Sangat kaku, sangat kaku. Oke? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini saudara siapa yang baju biru menerjemah? Lebih baik saudara di belakang mereka, di belakang 2 baju hitam, supaya nggak tengeng kepala saudara. Kalau menerjemahkan itu di belakang, seperti Ibu Kencana itu betul. Coba pindah ke belakang mereka 2. Ya, siapa namanya? Bram, pindah ke belakang mereka. Nah, bukan, Bramnya ke situ, ke belakang, ya. Kan cuma berempat toh. Nah, satu aja di depan, satu. Nah, Bram gitu, supaya lebih enak. Baik. Jadi kalau menerjemahkan seperti Ibu Kencana itu betul. Nah, begitu Bram, supaya kamu nggak tengeng juga. Udah? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Saudara keluarkan 3 kriteria, ya, yang Papa selalu buat untuk kita. Ya, saya mulai baca kata what God has prepared for those who love Him. Papa menyediakan apa? Menyediakan ya segala sesuatu yang 3 kriteria ini. 1, mata tidak lihat. 2, telinga tidak dengar. No ya, dari situ. Yang ketiga, nggak ada seorang pun yang pernah berpikir atau timbul dalam hati. Nggak ada. Nah, itu yang Papa sediakan buat kita. Saya mau gunakan bahasa Indonesia, kan Alkitab saudara satu. Yang Papa sediakan itu segala sesuatu yang mata tidak pernah lihat,
yang telinga tidak pernah dengar, yang hati manusia atau pikiran manusia pernah berpikir. Enggak semuanya. Saya tanya dulu, saudara jawab pertanyaan saya ini. Kalau segala sesuatu memenuhi 3 kriteria ini, berarti barang itu sudah pernah ada atau belum? Coba jawab baik-baik. Sudah pernah ada atau belum? Belum. Maka itu no eyes has seen. No. Bukan not yet. Beda. Antara belum dengan tidak. Beda tidak? Bedanya di mana? Bukan not yet, tapi no. Ayo cepat. Bedanya apa? Antara no dengan not yet. Belum dengan tidak. Ya, belum itu barangnya ada, cuma kita belum tahu. Tapi kalau no eyes has seen, no ear has heard, belum pernah ada di manapun. Nah, saya tanya kepada saudara, dengan 3 kriteria ini, maka Papa sediakan hal apa buat kita tiap hari? Brand new. Itu tiap hari. Gabungkan, tolong buka Ratapan pasal 3 ayat 23. Ya, ini luar biasa. Lamentation, ya. Ratapan pasal 3 ayat 23. Kemarin dalam perjalanan dari Manila ke Hala-Hala ini, kami satu mobil dengan Wijaya bersama istri dan Ibu Mawar, mama mertuanya Saudara Wijaya. Nah, kami diskusi tentang Buddha suci. Pernah dengar kata itu ya? Nah, saya mempelajari betul tentang suci ini, saudara. Dan saya kagum. Pendiri suci itu mendapat istilahnya revelation dari Sang Buddha, bahwa dia harus mengerjakan sesuatu yang tidak berbau ritual Buddha. Maka itu suci ini sangat mendunia. Karena suci tidak menekankan ritual keagamaan, tapi suci menekankan tindakan, praktek langsung ke masyarakat. Jadi suci ini menjadi terobosan, revolusi besar di agama Buddha. Nah, kalau Kristen atau Katolik tidak berani berpikir seperti 1 Korintus 2:9, bahwa Papa itu selalu memberi yang baru tiap hari buat kita, maka kita jadi orang yang paling kuno sedunia. Lucu nggak kalau kita jadi orang yang paling kuno sedunia? Namanya barang antik. Karena pola hidup kita hanya mengikuti pola pendiri para agama yang sudah ribuan tahun yang lalu, dan itu sangat ketinggalan zaman. Oke? They are new. Kapan? Ayo, kapan? Every morning. Great is your faithfulness. Selalu baru tiap pagi. Saya pakai istilah psikologi. Apa yang terjadi pada seseorang kalau dalam hidupnya tiap hari menemukan hal baru yang tidak pernah ada dalam dirinya dan tidak pernah ada di tempat lain juga, orang itu bagaimana? Iya, surprise itu kan apa itu keadaannya, tapi kondisi jiwa orang itu bagaimana? Kok tiap hari itu excited, ada satu semangat yang tiap pagi. Maka itu kalau ada psikolog di sini, saudara akan setuju apa yang saya temukan. Untuk mendeteksi orang itu sudah stres atau belum, ya ada sebuah teori saya temukan di Alkitab. Teorinya berbunyi, apabila Anda dalam 1 minggu 3 hari berturut-turut atau tidak, jadi 7 hari, 3 harinya itu tiap kali bangun pagi suara tertekan, nggak ada semangat, muka jelek, suara jelek tambah jelek lagi karena murung terus, maaf jangan tersinggung. Maka Alkitab mengatakan orang itu sudah mulai stres. Siapa yang merasa gini, tiap hari bangun, kenapa Senin lagi, kok nggak Sabtu terus? Nah, itu orang stres. Kenapa kok tanggal 1 lagi? Serius, saudara. Karena ayat ini luar biasa. New every morning. Oh, enggak, amin. Ayo, tadi pagi bangun jujur, gimana rasanya?
Ayo, tadi saya dengar ada yang bilang, aduh kasurnya keras, sakit punggung saya, aduh saya nggak bisa tidur, jam 2 baru tidur, dan saya dengar keluhan macam-macam. Nah itu mulai stres tuh. Itu mulai stres. Lalu berapa orang tanya saya, gampang tidur? Saya ini dablek betul-betul, saudara. Pokoknya saya ini kalau nggak diajak orang ngomong pasti langsung tidur. Mau sambil duduk, mau sambil berdiri, saya akan tidur. Ya, jadi buat saya tidur itu bukan masalah tempat. Buat saya tidur itu bukan masalah suasana. Buat saya tidur bukan karena ada AC atau tidak. Buat saya tidur itu otak saya. Katakan amin. Maka itu orang gak bisa tidur, otaknya ditembak pakai penenang oleh dokter. Karena otak ini ngomong terus. Betul tidak? Nah, kalau tiap pagi ada 3 hal itu. Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, dan nggak pernah timbul di pikiran orang. Jadi tiap hari kita surprise. Oh ya, wih, apalagi nih? Wah, luar biasa. Nah, cara kita pakai logika untuk belajar ini, Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari burung. Tahu burung? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Pernah nggak ketemu ada burung ngomel pagi-pagi? Ngapain burung itu pagi-pagi? Berkicau. Walaupun kita nggak tahu dia ngomel kapan, tapi kicauannya kan kicauan ceria, ribut saut-sautan. Nah, burung itu tiap pagi selalu yakin ada yang baru hari ini. Masa kita kalah dengan burung yang bisa bersuka cita tiap pagi ada hal baru yang terjadi? Nah, kalau kita menggunakan 2 ayat ini, maka orang Kristen tidak boleh tinggal dalam agama, harus out of the box. Amin kan, jangan dulu gemes saya aja. Kalau amin tuh, kalau setuju itu katakan amin gitu ya. Setuju? Amin. Ya kalau enggak ya kuno. Kalau gitu aja sudah. Kuno itu antik. Harus ada yang baru. Nah, dari firman ini, maka jangan pernah membatasi Papa dengan konsep-konsep keagamaan kita. Amin. Ya. Saya jawab begini. Saya sering berkata kepada anak-anak muda di Indonesia, hei, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, apa itu mata handphonean? Apa yuk jawab, apa itu mata handphonean? Yang belakang jangan kayak patung lah, saya ini nggak ngomong dengan botol, dengan orang. Ayo jawab. Ayo saya ulangi lagi, apa itu arti kata mata handphonean? Matanya nggak pernah lagi. Iya, selalu ingin ganti handphone baru. Oh. Sombong betul. Belum lama di Manila aja sudah lupa bahasa Indonesia. Awas kamu. Loh, ya, seperti orang mata duitan itu apa gitulah. Apa itu mata duitan? Selalu ingin lihat duit terus itu. Au. Seperti mata mobilan, itu istilah. Ingin ganti-ganti mobil. Oh ya, saya ada pesan khusus ini. Yang kecanduan mobil baru bertobat. Karena mobil terakhir yang kita naiki pasti ambulan. Catat itu baik. Karena nggak ada orang mati naik becak. Dengar itu baik-baik. Maka itu mau ganti mobil apa? Yang terakhir pasti ambulan. Walaupun mayat kita dinaikkan mobil ambulan Mercy pun rasa enggak. Ya sudah. Jadi saya berkata pada anak-anak muda, kalau kamu enggak bertobat dari mata handphone dan bapakmu bangkrut. Kenapa? Karena ingin ganti yang baru. Nah, apa hubungannya dengan 2 ayat tadi? Masa Roh Kudus kalah dengan pabrik handphone? Ngerti maksudnya? Selalu ada produk baru, selalu ada feature baru yang ditemukan. Katakan amin. Roh Kudus lebih daripada itu. Secara jujur, orang beragama itu pasti membosankan hidupnya. Kenapa? Cepat jawab dulu. Karena rutin, cuma mengulangi. Maka itu kalau ada orang beragama nggak bosan, dia orang aneh di dunia. Loh, contoh kecil saja. Ya, ini saya selalu pakai. Ayo, siapa yang mau diberi gratis Nokia 3315? Masih ingat zaman itu? Itu Nokia paling bandel itu. Karena saya beli paling banyak. Ya, betul. Ayo dikasih gratis, mau nggak Nokia 3315? Kalau saudara pakai kan dilihatin orang. Ini orang dari planet mana ini?
Betul tidak? Nah, seperti itu orang beragama, sangat kuno dan antik, saudara. Karena nggak ada yang baru dalam hidupnya. Amin. Saya masih ingat tahun 90, akhir 90-an. Ya, itu yang program komputer yang ada 1, 2, 3 apa ini? Bukan. Oh, itu yang lebih lama setelah DOS. Windows bukan, ada satu kok jadi nyantolkan sudah dipakai lagi masalahnya. Bukan Lotus. Ada yang 1, ada yang 2 itu Pentium. Ini kok jadi stuck otak ini. Loh ya, hardware-nya sorry. Maaf. Nah, waktu Pentium 1 keluar, dunia sudah hebat dan bangga. Enggak sampai 2 tahun Pentium 2 keluar. Yang Pentium 1 sudah, dan terus perubahannya. Sekarang Pentium sudah nggak ada lagi. Muncul lagi yang baru. Jadi kalau saudara tetap hidup sebagai orang beragama, saudara menghina Tuhan, menghina Papa kita yang pribadi sangat inovatif, katakan amin. Kalau kita membaca 1 Korintus 2:9, dia inovatif tidak? Sangat. Karena yang dia sediakan selalu yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati atau di pikiran orang. Maka itu kenapa anak-anak muda sudah malas beragama, karena bosan. Nggak usah ke gereja putar kaset atau CD, sudah sama, karena sama terus, cuma diulang dan diulang. Maka itu dalam konsep yang kita pelajari ini, saya selalu dibawa Roh Kudus untuk melihat hal-hal baru. Itu. Maka itu kenapa kalau saya ngajar saya mesti merekam. Jadi alat ini ada yang tanya itu alat apa? Saya bilang yang jelas bukan bom, itu aja sudah. Ini alat rekam. Kenapa saya merekam sendiri? Karena selalu waktu saya mengajar, muncul hal-hal baru, saya belum mikir. Nah itu saya mau dengar lagi, saya mau belajar lagi. Lalu oleh salah seorang anak kami yang lulusan Amerika dari Berkeley, dia sound engineering. Nah dia bilang, daripada Papa cuma ngerekam itu, boleh nggak saya produksi? Silakan. Nah maka CD khotbah saya itu CD khotbah satu-satunya di Indonesia yang pakai track. Ngerti ya? Sehingga orang yang mendengarkan CD-nya itu nggak perlu ulang dari depan lagi. Dia akan ingat di track keberapa dia berhenti. Belum ada CD khotbah seperti itu, seperti lagu track 1, track 2, track 3. Nah itu anak kami yang lulusan Amerika itu yang menemukan sistem itu. Dan yang meniru pertama ternyata bukan pendeta, ustadz dari Bekasi. Saya nggak tahu dapat dari mana ustadz itu. Berarti dia pernah dengar CD khotbah saya. Dia bilang, bapak kan pernah produksi khotbah. Oh iya, lah dia minta khotbahnya ustadz itu dibuat track juga. Ya baca pendeta belum ada yang niru itu. Oke, nah jadi saya mau belajar lagi karena hal-hal baru. Oke, sekarang saya kembali ke tema. Jadi tolong timekeeper yang ini jangan dihitung ya, saya belum khotbah baru ngomong. Ini sekarang mulai dihitung timekeepernya siapa? Awas ya. Jadi ini sekarang menit yang ke-19, ini baru pendahuluan. Saya belum ngajar. Timekeeper awas ya. Nah, kalau kamu beri 10 menit nggak cocok dengan jam saya, awas. Oke, jadi bicara panggilan, saudara sampai hari ini masih 99, sekian % orang Kristen konsep panggilannya adalah untuk gereja. Saya ulangi lagi, bicara panggilan sampai hari ini, maka di benak banyak orang Kristen, bahkan maaf, jangan merasa bagaimana para rekan hamba Tuhan di sini, saya cuma nyampaikan saja, itu jangan diarahkan ke gereja. Setuju tidak? Karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk jadi garam dan terang dunia, bukan garam dan terangnya gereja. Nah inilah out of the box. Jadi konsep kegerejaan, konsep keagamaan harus kita lepaskan, supaya kebenaran itu gampang kita mengerti. Dengan kata lain, semua ayat-ayat firman Tuhan itu enggak khusus untuk kita saja. Amin. Itu berlaku untuk semua orang di dunia. Betul? Jadi kalau saudara bertemu orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, orang komunis,
orang agnostik, orang apa saja, kita berhak untuk menyatakan firman itu. Karena kita tidak memindahkan agama orang itu ke agama kita. Tidak. Kemarin Ibu Mawar, termasuk Jennifer, anaknya kaget. Kok saya bisa tahu tentang suci? Saya itu belajar. Karena saya ingin kenal dengan mereka. Saya belajar tentang Buddha. Saya bilang pada mereka, salah satu hukum Buddha yang saya pakai adalah hukum 4 hal di dalam matematika. Nah, banyak orang Kristen nggak belajar ini. Tuhan Yesus mengajarkan, cuma tidak eksplisit seperti tulisan atau kata-kata Sang Buddha. Ingat, dalam hidup ini untuk apa saja pasti ada 4 tanda ini: tambah, kali, bagi, kurang. Kalau orang hidup tidak menggunakan 4 tanda ini, maka hidupnya nggak lengkap. Nah, hampir 100% manusia hanya menggunakan 2 yang pertama. Tambah kali, terus gitu saja. Lupa bagi, lupa ngurangi. Itu orang pelit masuk neraka, dan gitu saja. Serius, 1 Korintus 6 ayat 10. Yang pelit harus hafal ayat itu. 1 Korintus 6 ayat 10. Orang pelit itu masuk neraka. Jadi walaupun ada pendeta kaya, nggak berzina, nggak membunuh, tapi pelit, dia tetap masuk neraka. Catat itu baik-baik. Karena nggak pernah berbagi, nggak pernah ngurangi apa yang dia dapat. Nah, supaya saya bisa kumpul dan bisa bersekutu dengan semua orang tanpa terkecuali, sehingga enak. Jadi jangan fanatik. Setuju nggak kata itu? Jangan fanatik. Yang penting Yesus Tuhan, itu kita percaya satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Nah, itu bedanya. Oke, saya lanjutkan. Mana ya? Sanders Nor. Mana ya? Oh, greedy di situ. Oh, bukan nama. Yang pelitnya mana? Ini NIV. Ketemu? Ya, ini NIV. Oke, cari sendiri. 6, 10. Nah, kita lanjutkan sekarang. Apa sih panggilan itu? Mari kita buka Kejadian 1:26. Kejadian 1:26. Apa sih panggilan itu? Saya ingin cerita dulu. Pada abad pertengahan, gereja di Eropa, khususnya Inggris, itu menggunakan kata panggilan ini untuk profesi. Ya, kalau saudara membaca buku-buku bahasa Inggris yang sampai terbitan 70-an, awal 80-an, itu masih ada kalimat, ya. Kalau mereka menanyakan kerjaanmu, ya, itu bukan what is your job or what are you doing, bukan begitu. What is your calling? Jadi kata calling itu bukan milik gereja, tapi itu milik dunia. What is your calling? Artinya what is your professional? Apa yang kamu kerjakan secara khusus di bidang apa? Sudah Kejadian 1:26. Saya tanya dulu, waktu Papa berfirman ini, manusia sudah ada atau belum? Apa? Saya tanya, waktu Papa berfirman ini, manusia sudah ada atau belum? Ayo, jawab yang lain, jangan diam. Ayo, yang belakang-belakang itu, awas, yang mulai ngantuk itu, mata meredup-redup itu, awas. Ayo. Jadi betul manusia belum ada? Belum, karena firman ini baru rencana. Papa merencanakan untuk manusia dijadikan. Nah, yang luar biasa ini loh. Kalau diterjemahkan secara agama, ya, kalau kita pakai istilah agama, maka kata ini let them rule over, dan semuanya saya nggak baca apa saja. Let them rule, bahasa Indonesia, supaya mereka berkuasa. Saudara, agama menerjemahkan ini adalah panggilan untuk pelayanan, padahal tidak. Ayo baik-baik baca. Kalau Papa menjadikan manusia supaya kita rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Masa ini di gereja ngurusi binatang, ngurusi burung, ngurusi macam-macam? Lo jawab. Lo ya atau tidak? Lalu ngurusi apa itu? Saya menggunakan kata ini. Jadi sejak awal panggilan Papa untuk setiap orang. Jadi nggak cuma untuk orang Kristen. Itu be profesional, be skillful, berarti be an expert. Ngerti kata itu? Seorang yang profesional di bidang masing-masing, seorang yang ahli di bidang masing-masing yang ada di dunia ini.
seorang yang pandai. Kok nggak amin sih? Nggak seneng pintar itu, heran saya lihat saudara ini. Kok nggak ada yang semangat? Lu ya atau tidak? Oke? Nah, jadi dari awal sebelum manusia di benak papa kita, itu menetapkan semua kita itu orang-orang hebat, saudara. Amin. Yang lain, duit, bangun, tuh lihat. Ini lebih dari duit. Betul tidak? Jadi menurut ayat ini, di dunia nggak ada orang bodoh. Amin. Lalu yang ada apa? Orang malas. Catat itu. Menurut firman ini, semua manusia di dunia punya panggilan, termasuk maling itu panggilannya. Karena mereka milih, bukan Tuhan tentunya itu, karena pilihannya dipanggil oleh si iblis. Nah, semua jadi orang ahli. Jadi kalau kita baca ini akan terkelompok. Yang disebut fish, birds, livestock itu pasti biologis. Betul tidak? Lalu yang overall the earth, wah itu macam-macam. Ada geologis, ada antropologis, ya banyak, ada psikologis overall. Maka itu kalau saudara baca sejarah gereja, university yang terkenal di dunia masih eksis sampai hari ini. Sebut siapa mana saja, itu pasti gereja yang mendirikan. Katakan amin. Pasti gereja yang mendirikan. Karena ayat ini, jadi sejak semula Papa di surga sudah menetapkan panggilan kita. Artinya begini, tidak ada orang yang lahir tanpa skill. Amin kan lagi Sali? Supaya saudara sadar gitu. Kata lain, tidak ada orang yang lahir tanpa calling dari Papa. Dan semua Dia yang menetapkan supaya dunia ini jadi indah dan menyenangkan. Jadi menurut Kejadian 1:26, di dalam gereja harus berisi orang-orang jenius. Amin. Harus berisi orang-orang jenius. Langsung Kejadian 11 ayat 6. Saya mendapat pewahyuan 11 ayat 6 ini Mei tahun 83. Saya shock, saudara. Wow, hebat sekali Papa itu. Jadi sejak saya terima panggilan, sadar akan panggilan saya, maka Roh Kudus yang memimpin saya untuk out of the box. Maka itu dari awal saya melayani tahun 72. Roh Kudus sudah bawa saya, cara pelayanan saya, cara khotbah saya sangat berbeda dengan banyak teman-teman pendeta yang lain. Karena Roh Kudus yang mewahyukan saya hal-hal ini. Maka itu kalau bicara panggilan, itu bidang saya betul. Ya, the Lord said, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa. Ini baru permulaan usaha mereka. Ya, ini tentang apa? Ayo lihat Alkitab saudara, ini tentang apa? Menara Babel. Ada arsitek di sini? Ada arsitek? Masa orang sini banyak ada arsitek? Terlalu betul ini. Oke, saya cuma ngomong saja. Bangunan permanen dan bertingkat pertama di dunia itu ini. Hebat nggak? Bayangkan sampai zaman Daud, rumah Tuhan bait suci itu dibuat dari apa? Ayo jawab cepat. Sampai zaman Daud, Salomo baru berubah. Rumah Tuhan bait suci dibuat dari apa? Tenda, nggak permanen. Bayangkan dari Kejadian 1 sampai 2 Samuel pertama, bangunan rumah Tuhan belum permanen. Lah ini berapa ribu tahun sebelum Daud. Maka itu Papa amazed, Papa kagum. Ayo, siapa ingat? Siapa penemu besi beton? Baca sejarah gitu loh, biografi saudara baca. Jangan bacaannya rintintin, Asterix, kapan pinternya. Nah, siapa penemu besi beton? Ya Mister Beton. Beton itu nama orang. Oh, ini belajar apa jauh-jauh ke Manila nggak tahu sejarah ini. Pulang aja Indonesia, sekolah di Bekasi sana. Jadi beton itu nama orang.
penemu besi beton. Nah itu baru abad yang ke-17, 18. Belum lama. Lah ini abad yang berapa sebelum Masehi sudah punya bangunan bertingkat. Hebat. Maka itu ketika Papa melihat mereka mengerjakan itu, lalu dia berfirman, then nothing they plan to do will be impossible for them. Kaget nggak? Mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kata lain apa? Ayo kata lain apa? Apa saja yang manusia rencanakan sejak menara Babel, itu pasti jadi. Kok sudah nggak lihat wajah yang wow begitu? Jadi di otak kecil kita ini, Papa meletakkan sebuah kuasa, yaitu istilah the power of creation. Katakan amin. Jadi kuasa penciptaan gak cuma Papa, manusia pun bisa. Ini hebat sekali. Nah ketika saya dapat ini bulan Mei tahun 83, saya protes pada Papa. Kenapa Papa gak pakai kata kecuali maling, perampok, pezina, pembuat ekstasi dan semuanya? Ngerti maksudnya? Karena semua yang jahat pun harus merencana dulu sebelum buat. Nggak ada maling segoblok apapun begitu sekali lewat rumah kosong terus masuk, nggak ada. Dia pasti pulang buat rencana dulu, ya atau tidak? Nah seperti itu rencana itu. Pokoknya apa saja. Jadi mau rencana membunuh orang, mau rencana apa saja, itu kena di ayat ini. Dahsyat. Nah itulah calling masing-masing kita. Wah ini kalau lihat wajahnya kok masih wajah sendu semua ya. Nggak percaya begitu hebat otak kita ini. Oke. Nah saya mau berikan radikalnya kepada saudara ayat ini. Jujur, untuk merencana perlu modal nggak? Nggak perlu. Siapa bilang perlu itu? Untuk merencana itu nggak perlu modal. Maaf jangan tersinggung ya. Saya kalau mengajar saya mau belak-belakan, nggak usah. Saya nggak mau memperhalus kata-kata, enggak. Ya. Ketika sambil ngupil bisa merencana nggak? Lu cepat jawab. Ini kan logikanya bukan? Sambil ngupil-ngupil bisa merencana. Nah, lebih radikal lagi saya mengajar begini pada anak-anak muda. Ketika kamu bertakhta sekian menit, berak susah bener. Bertakhta. Itu kan bertakhta. Nah, ketika engkau bertakhta tanpa mahkota sekian menit, gunakan untuk merencana. Jangan sambil bertakhta ngeliatin atas, kapan kaya, kapan kawinnya. Aduh, itu buang waktu betul-betul. Serius, saudara. Di dalam segala keadaan, semua manusia bisa merencanakan sesuatu di hidupnya. Amin. Semua manusia. Maka itu jangan buang-buang waktu dalam hidup. Saudara, ini yang kita perlu ketahui. Siapa pernah tahu sejarahnya? Mengapa setelah Perang Dunia Kedua selesai, Jepang menjadi the leading nation about technology? Betul tidak? Jepang itu setelah Perang Dunia Kedua menjadi negara yang memimpin dalam hal teknologi. Saingannya Jerman. Mengapa? Dalam sejarah Jepang, Kaisar Hirohito, dia memang terpukul setelah bom atom. Lalu dia mengumpulkan orang-orang pintar yang imajinasinya hebat. Nah mereka ini disendirikan di sebuah pulau. Saya lupa pulaunya apa. Lalu pemerintah Jepang membiayai sepenuh hidup mereka tanpa angka, tanpa bilangan. Pokoknya kamu butuh berapa aku kasih, asal kamu terus merencana. Jangan stop merencana. Temukan teknologi baru, maka itu tahun 50-an akhir Jepang menguasai dunia dalam macam-macam hal, saudara. Karena ada orang-orang yang menggenapi Kejadian 11 ayat 6 yang digaji oleh pemerintah Jepang hanya untuk mikir buat hal baru, buat hal baru, buat hal baru. Maka itu tahun-tahun itu, nah, yang kalian lahirnya baru zamannya Korasan Aquino belum pernah ngerti itu. Yang sebelumnya, saudara yang umurnya 40 tahun ke atas, tahun-tahun itu semua made in Japan.
itu laku di dunia. Betul nggak? Yang 40 tahun ke atas umurnya itu luar biasa. Karena ada orang-orang yang dipaksa untuk merencana dan hasilnya luar biasa. Tidak ada literatur, dengar ya, tidak ada literatur yang lebih tua dari Alkitab yang bicara tentang merencana. Katakan amin. Tidak ada. Ini literatur tertua bahwa di benak seorang manusia ada kemampuan untuk menciptakan, dan itu terjadi sampai hari ini. Lihat teknologi komputer, internet sudah gila betul, luar biasa. Terus nggak akan berhenti, percaya nggak akan berhenti. Orang terus menemukan itu. Nah, jadi itulah calling yang kita harus temukan dalam hidup kita. Oke, melangkah jauh. Siap untuk merencana? Sambil ngupil bisa? Yakin? Praktekkan siang nanti. Ngupil di bawah pohon sana, merencanakan sesuatu. Terserah mau rencana dengan pacarmu, apa urusanmu, pokoknya merencana. Amin. Itu kedahsyatan daya cipta di otak kita yang Papa sudah siapkan di Kejadian 1:26. Maka itu seharusnya yang percaya Yesus itu orang hebat. Tapi sayang, ayat-ayat ini nggak dibongkar oleh gereja, karena kita merohanikan dan mengagamakan semua kebenaran. Jadi sempit gerak kita. Oke, Matius 13 ayat 44. Ini calling yang luar biasa. Kata pertamanya apa? Ayo bahasa Indonesia, kata pertamanya apa? Matius 13 ayat 44. Ayo cepat baca yang bawa Alkitab bahasa Indonesia dulu. Hal kerajaan surga itu seumpama, stop dulu. Nah, udah, Matius 13:44 Inggrisnya apa? Hal kerajaan surga itu seumpama. Stop dulu. Seumpama apa? Semua agama di dunia, dengar ya, semua agama di dunia itu pasti bicara tentang surga atau tidak? Saya lagi sekali, semua saya tanya harus jawab, jangan diam saja. Semua agama di dunia itu bicara tentang surga atau tidak? Ya. Nah, masing-masing agama berusaha, dengar ya, Matius 13:44. Masing-masing agama itu berusaha dengan idenya sendiri untuk menemukan jalan ke surga. Jawab ya atau tidak? Maka itu masing-masing agama punya peraturan. Untuk ke surga itu mesti nyiksa diri, mesti amal, mesti puasa, mesti begini, beri sejaji ini, beri persembahan ini, kamu mesti sekian kali sehari berdoa, mesti begitu. Ribetnya luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan simple. Hal kerajaan surga itu, the kingdom of heaven is. Agama berusaha menemukan surga itu dengan sebuah letak geografis. Betul? Agama berkata surga itu di sana, begini begitu. Tapi Alkitab tidak pernah menunjukkan surga itu di suatu tempat, tidak. Kenapa? Ini yang Yesus katakan. Hal kerajaan surga itu seumpama, like treasure hidden in a field. Ada harta yang tak ternilai tersimpan di sebuah ladang. Lalu ada seorang yang menemukan, lalu dia tutup lagi, dia pulang dengan sukacita dan menjual seluruh miliknya, dan dia beli ladang itu. Berarti harga ladang itu berapa? Jawab, berapa harga ladang itu? Seluruh miliknya. Oke, dengar, Roh Kudus mewayukan kepada saya, inilah calling yang luar biasa. Jangan mikir jauh-jauh, gampang saja. Kalau bicara a field, ladang, itu kita lihat apa? Ladang, kita lihat tanah. Oke. Siapa yang lupa? Tubuh kita dibuat dari apa? Bilang dari singkong, awas. Ayo, tubuh kita dibuat dari apa? Coba jawab. Tanah, bukan singkong ya, awas. Nah, kalau begitu, ladang itu siapa? Manusia. Nah, di dalam hidup setiap manusia, setiap ladang ini ada hidden treasure, ada harta yang tersembunyi.
itu luar biasa. Amin. Oke, saya beri contoh-contoh yang paling gampang saja. Tadi saudari kita orang Semarang, siapa namanya tadi ya? Siapa? Deborah. Jawamu medok sekali. Aduh, saya ingin dengar kamu ngomong bahasa Inggris kayak apa ya, Dep? Mana orangnya? Oh, di situ. Jangan marah, Dep. Saya juga medok kok, Dep. Enggak apa-apa. Nah, tadi Deborah menceritakan soal penemu telepon, Alexander Graham Bell. Sebentar. Tolong kasih kursi sampai istrinya Doni itu nidurin anaknya supaya bisa duduk. Tapi kursinya harus banyak supaya iya. Oke. Selanjutnya, ini penting sekali untuk kita pelajari, kebenaran yang luar biasa. Jadi setiap manusia yang dilahirkan ke dunia, maaf saya mau gunakan istilah ini, sejelek apa kelahiran dia, maaf ya, anak-anak hasil perkosaan, hasil perjinahan, sudahlah, pokoknya jadinya dalam hal apa. Ternyata setiap manusia itu adalah ladang yang di dalam hidup mereka Papa tanamkan harta yang terpendam. Nah, harta itu adalah calling masing-masing kita. Saya beri contoh. Kalau saudara mendengar nama Madame Curie, saudara mikir apa? Ayo cepat, Madame Curie. Mikir apa? Uranium. Madame Curie orang mana? Kan suaminya yang Curie itu Prancis, dia orang Polandia. Sejak kecil Madame Curie ini orang miskin. Nah, sekarang saya jadi lupa nama aslinya. Curie itu nama suaminya. Siapa masih ingat? Mr. Curie matinya karena apa? Ya udah, nggak usah tahu jauh-jauh tanya. Oke, saudara, serius. Kalau kita sebagai gereja tidak mengenal sejarah dan penemu-penemu inventor yang hebat, maka Alkitab jadi sempit artinya. Ngerti? Bagi saudara yang sudah 3 kali dengar saya khotbah pertama kali ya, pertama kali kita di gereja ya, malam itu nggak banyak hadir. Kedua kemarin, ketiga sekarang. Nah, bagi saudara yang baru 3 kali mendengar, pasti saudara mulai berpikir, kenapa kalau saya ngajar saya nggak ada istilah bau rohani atau bau agama sama sekali. Karena kitab suci kita bukan buku agama, itu buku kehidupan. Dan karena dia buku kehidupan, maka cara kita menyampaikan harus sesuai kehidupan, bukan sesuai agama. Alkitab itu dahsyat, otoritas tertinggi itu Alkitab, katakan amin. Karena Yohanes 1 ayat 3 berkata, tanpa firman nggak ada satupun yang telah jadi. Itu otoritas tertinggi. Alkitab itu luar biasa. Saya lanjutkan. Jadi penemu-penemu itu adalah orang-orang sederhana seperti kita juga. Madame Curie. Kalau saya sebut Thomas Alva Edison, saudara mikir apa? Jangan bilang, itu penjual bakso di rumah sebelah. Apa saya mau bilang? Ayo, kalau saudara mendengar kata nama Thomas Alva Edison, saudara mikir apa? Iya, sayang sekali. Yang dikenal dunia cuma satu penemuannya. Padahal Thomas Alva Edison adalah satu-satunya manusia. Satu-satunya manusia. Sampai hari ini belum ada yang menyaingi dia. Sampai hari dia mati, maka penemuan yang atas nama dirinya itu berjumlah 1000 sekian ratus item. Gak ada orang sehebat dia. Dan saudara masih ingat dia lulusan apa? Ayo cepat jawab, ini penting sekali. Dia lulusan apa? Apa itu? Ngomong gak jelas. Lulusan apa? Thomas Alva Edison cuma kelas 3,5 SD. Ayo, ada yang lebih rendah dari Thomas Alva Edison pendidikannya di sini? Berat modelnya sehingga ini semua pendidikan kok. Bayangkan cuma kelas 3,5 SD, artinya dia nggak naik sampai kelas 3 itu nggak naik. Jadi nggak bisa ke kelas 4 karena kelas 3-nya nggak naik. Tapi nggak nyangka dia jenius. Kalau saya menyebut nama Michael Phelps, saudara ingat apa? Cepat jawab. Ingat apa? Perenang Amerika yang sampai hari ini belum ada saingan. Di dalam 2 kali Olimpiade, Michael Phelps mengalahkan semua perenang-perenang hebat seperti Mark Spencer dan macam-macam lagi. Tahu, dia itu anak autis. Mamanya guru TK yang sempat shock
ketika melihat anaknya ini nggak bisa sekolah karena autis. Tapi mamanya seorang yang telaten. Mamanya melihat di hidup anak ini ada calling. Callingnya apa? Seneng di air. Michael Phelps hanya bisa konsentrasi kalau di air. Itu dari usia di bawah TK. Lalu mamanya ya sudah menerima keadaan anak itu. Maka tiap hari sekian jam Michael Phelps itu pasti di kolam renang. Nah yang hadir, hari apa kita di gereja kok lupa? Ya Kamis malam. Ini hak pilih. Masih ingat ya khotbah itu? Di gereja direkam nggak? Nggak, saya ngerekam. Jadi kalau gereja mau ambil silakan nanti. Nah pilih ya. Mamanya Michael Phelps, dia seorang single mother. Jadi bapaknya nggak tahu ada di mana. Dia tahu calling anaknya itu di air. Maka mamanya nggak pusing untuk menyuruh dia sekolah. Tidak. Ya udah diikuti. Ternyata dia jadi orang hebat itu. Itu contoh kecil. Nah Thomas Alva Edison juga begitu. Ada calling dalam diri. Kalau saya nyebut nama Bill Gates, saudara mikir apa? Microsoft. Dia lulusan apa gelarnya? Dia drop out. Dia drop out, jadi nggak sampai S1. Siapa ngira callingnya begitu hebat dan mempengaruhi dunia? Jadi kata calling jangan dirohanikan. Katakan amin. Calling itu untuk semua orang. Karena Papa tidak pernah salah untuk menetapkan panggilan seseorang. Oke, maaf, jangan tersinggung saya ngomong ini. Kalau saya menyebut nama Stephen Hawking, saudara mikir apa? Nasi kuning. Aduh, siapa ngomong nasi kuning? Awas kamu ya. Ayo, kalau saudara mendengar nama Stephen Hawking, saudara mikir apa? Cepat. Fisika, bukan cuma fisika. Tidak ada orang yang bisa menyaingi dia. Dia itu punya gelar doktor. Itu hampir 20 doktor, saudara. Enggak ada di dunia kayak dia. Saudara tahu orangnya cacat total, lumpuh, bisu. Kan aneh. Jadi sejak lahir, saya lupa istilah medisnya, itu seluruh tulang dan otot-otot tubuhnya itu melingkar sudah nggak karuan. Klik aja di Google, Stephen Hawking, ya, Stephen, dokter. Tapi dia orang hebat. Einstein jauh kalah hebat daripada Stephen Hawking. Jadi dia kalau memberi lecture itu pakai komputer yang bisa bergerak cuma telunjuk jari kanan. Ngomong nggak bisa, gitu aja. Semuanya lumpuh. Untuk ngangkat kepala aja nggak bisa. Wih, kacamatanya, aduh nggak tahu tebelnya kayak apa. Maaf ya, mukanya jelek betul saudara. Tapi saya kagum pada dia. Nah di dalam hidupnya ada calling. Kejadian 1:26. Ini orang luar biasa. Saya nggak tahu sekarang dokternya berapa lagi, saya nggak tahu. Hidupnya nggak bisa kemana-mana karena tergantung kursi roda. Tapi dia terus merencana. Hebat. Yang terakhir, kalau nggak saya bisa ngomong orang sedunia ini nggak pulang-pulang. Yang terakhir, kalau seorang mendengar kata Steve Jobs, nah yuk, mikir apa? Apple. Setelah Apple mikir apa? Ya sebelum iPhone, touch screen. Dia adalah orang pertama yang merevolusi komputer. Nah saya ingin cerita begini ya, ini latar belakang calling itu. Ternyata setiap orang menemukan callingnya kalau dia selalu memikir orang lain. Catat, ini konsep penting. Setiap orang akan menemukan callingnya, panggilannya, kalau dia itu selalu memikirkan orang lain. Ini yang saya kagum. Maka itu orang egois dan orang pelit. Catat itu. Enggak akan bisa ketemu callingnya. Karena orang itu hanya hidup untuk dirinya sendiri saja. Catat. Nah, buktinya apa? Saya contohkan Steve Jobs dulu. Mengapa Steve Jobs bisa menemukan iPad? Suatu hari dia makan siang, tiba-tiba dia sadar. Begitu repotnya para eksekutif atau orang-orang berat itu mesti bukain laptopnya berat semuanya. Nah dia itu mikir bagaimana ya caranya orang-orang ini akan begitu mudah bawa komputernya, itu nggak perlu berat-berat. Nah iPad itu muncul gara-gara dia lihat kesulitan orang lain. Kapan Thomas Alva Edison memikirkan listrik ini harus disimpan dalam sebuah sesuatu lalu bisa menyala? Ketika di kota New York, dia melihat pegawai-pegawai kota itu kalau sore menjelang malam
harus menyalakan lampu di pertigaan dan perempatan jalan supaya nggak ada kecelakaan. Nah, kalau lagi winter, badai salju, Thomas Alva Edison melihat penderitaan mereka. Sudah dingin, harus tunggu. Begitu padam, nyalakan lagi. Nggak lama, seperti di malam itu lah, yang masang lilin itu. Betul nggak repotnya kayak apa itu, mau menyalakan lilin mati lagi di kolam renang itu. Nah, karena Thomas Alva Edison mikir orang lain, pulang ke rumah dia putar otaknya, bagaimana supaya orang-orang itu nggak repot-repot. Kenapa Alexander Graham Bell bisa menemukan telepon ketika perang saudara berkecamuk di Amerika? Dia itu sedih melihat banyak tentara. Dia nggak pihak utara atau selatan, dia netral. Dia nggak rela tentara-tentara itu mati konyol. Kenapa mati konyol? Karena dulu kan belum ada mobil. Begitu dor di sini belum mati, harus naik kuda terderek cari medisnya di mana. Belum nyampe ke tempat medis sudah mati duluan ini orang. Nah, Alexander Graham Bell mikir supaya para prajurit itu nggak mati konyol. Bagaimana caranya? Nah, dia mikir. Dia masih kecil pernah main seperti yang Deborah katakan tadi. Ternyata bisa. Maka itu perusahaan telepon terbesar di Amerika Utara namanya Bell. Sampai hari ini karena itu milik Alexander Graham Bell. Yang paling besar milik Thomas Alva Edison dan General Electric GE. Itu milik Thomas Alva Edison. Begitu pula Madame Curie. Kenapa dia bisa pemecah uranium? Dia tahu bahwa uranium itu ada menghasilkan sesuatu yang berguna buat umat manusia. Wah, dia neliti. Maka itu orang Kristen gak boleh egois. Coba baca ayat ini, Roma 14 ayat 7. Ayo ulangi. Apa musuh utama calling kita? Egois. Tidak memikir orang lain. Ya, egois. Sudah pulang dari acara retreat ini, semua kita harus berubah. For none of us lives to himself. Apa kata lain? Hidup untuk diri sendiri itu apa kata lainnya? Egois. Nggak ada seorang pun nggak boleh. Ya, and none of us dies to himself alone. Apa arti mati untuk diri sendiri? Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Susah bener. Bunuh diri. Mau? Loh, betul tidak? Mati untuk diri sendiri itu artinya bunuh diri. Amin. Nah, kesimpulannya, menurut Tuhan, orang egois itu sedang bunuh diri. Saya tanya kepada saudara, orang bunuh diri masuk neraka atau ke surga? Kenapa? Kenapa masuk neraka orang bunuh diri? Karena dia membunuh. Walaupun yang dibunuh dirinya sendiri, dia tetap berdosa. Jadi orang egois itu masuk neraka. Jadi ngeri sekali. Karena kita nggak boleh hidup untuk diri sendiri. Pulang dari sini kalau saudara bisa menemukan callingmu luar biasa. Nah, saya kembali ke Steve Jobs. Siapa pernah baca biografinya Steve Jobs? Di antara tokoh-tokoh inventor modern yang saya paling respect, hormat pada Steve Jobs. Walaupun namanya Steve, dia itu orang Hindu yang sangat taat, saudara. Saya nggak peduli dengan agamanya, tapi di dalam hidup Steve Jobs, ladangnya itu ada harta yang luar biasa. Amin. Dia temukan callingnya untuk terus. Siapa suka film Avatar? Ya, saya tahu yang memproduksi Pixar itu pemiliknya Steve Jobs. Banyak, dia mendirikan banyak perusahaan. Nah, saya mau yakinkan saudara, Steve Jobs itu anak hasil perzinahan. Jelek bukan mendengar kata. Kenapa? Sebab papa mamanya nggak menikah. Mereka satu kampus, teman kampus, free sex. Maka cewek ini hamil, tapi bapak kandungnya Steve Jobs itu Arab asli. Nah, opa oma dari pihak mamanya nggak setuju karena orang Amerika masih konservatif dengan kesukuan, nggak mau, memaksa untuk digugurkan kandungan itu. Tapi si mahasiswi nggak mau. Nah, terus dipaksa, akhirnya mahasiswi ini lari. Mahasiswi ini, mama ini bertemu satu keluarga namanya Thomas Jobs. Nah, Thomas Jobs ini keluarga Kristen yang sangat taat. Mereka tahu ini nggak boleh dibunuh, walaupun itu hasil perzinahan. Maka waktu kandungan usia 5 bulan, langsung diadopsi. Tanpa tahu dia cacat atau tidak, laki perempuan nggak tahu. Apalagi zaman itu Steve Jobs lahir tahun 55, belum ada USG belum ada. Maka itu ketika dia meninggal, saudara, saya ikut berduka karena
Seandainya dia masih hidup, dunia akan menjadi seperti apa lagi dengan teknologi yang dia temukan. Nah, itulah harta terpendam, itulah calling. Waktu dia meninggal 5 Oktober 2011, kalau saudara buka, mungkin sudah nggak ada sekarang, ya, dari situs Facebook, websitenya apa saja, itu ada kolom kecil, ya, sekelompok orang yang mengucapkan terima kasih kepada ibunya Steve Jobs. Untung kamu nggak menggugurkan anak itu, sehingga kami begini, aku begitu. Waduh, mengharukan. Terus ada kelompok lain lagi yang berterima kasih kepada keluarga Thomas Jobs. Kami berterima kasih kepada kalian mau mengadopsi anak itu. Nah, saudara, jadi waktu saya baca itu, saya begitu terharu. Ngerti nggak contoh? Maka itu Tuhan benci penguburan kandungan. Catat itu baik-baik. Sebab setiap manusia terjadi bagaimanapun kejadiannya, maaf, hasil perkosaan, hasil perzinahan, hasil apa saja, dia tetap manusia yang punya panggilan yang Tuhan tetapkan dalam diri. Nah, gara-gara ayat ini saya membeli, maaf kalau saya katakan sekarang, nggak tahu berapa ribu ladang. Saya menyekolahkan orang gara-gara ayat itu. Saya cuma ceritanya, dengar orang-orang kaya di sini supaya tahu. Saya ini kalau terima revelation dari Roh Kudus, saya akan kerjakan 100%. Saya menyekolahkan orang itu dari tahun 81. Catat ya, tahun 81. Sampai 16 Maret kemarin, saya sudah meluluskan kira-kira 380-an sarjana S1. Saya beli ladang-ladang itu. Kenapa? Dan enggak cuma yang Kristen, tidak. Semua pokoknya orang. Ladang itu pokoknya orang. Secacat apa, serusak apa orang itu, tetap di dalamnya ada harta yang terpendam itu. Katakan amin. Ini penting sekali. 19 Desember yang lalu saya luluskan doktor yang keempat. Orang ini yatim piatu. Doktor yang keempat saya luluskan juga yatim piatu. Mereka nggak punya orang tua, kami jadi orang tua buat mereka. Saya sudah meluluskan 12 dokter umum. Dari 12 itu 2 sudah spesialis, 1 onkologi, 1 spesialis anak. Tapi 6 tahun terakhir saya nggak mampu lagi menyekolahkan dokter karena biaya terlalu mahal. Ngeri sekali. Setiap tahun saya selalu akan membeli ladang. Saya keliling kemana saja, saya akan cari ladang itu. Kenapa? Supaya surga itu nyata di bumi. Kok nggak amin? Kan Yesus berkata, kerajaan surga itu seumpama ladang yang dibeli orang, dan di dalamnya ada harta yang luar biasa. Dokter yang keempat saya luluskan hari Senin kemarin. Tanggal berapa Senin kemarin? Dia resmi bergabung dengan Surya Institute di Gading Serpong. Resmi. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya dorong dia, Papa targetkan kamu kurang dari 3 tahun kamu harus profesor. Betul Pak? Kenapa? Saya tanya. Karena di Surya Institute itu dipaksa. Di Surya Institute sekarang ada hampir 300 doktor, saudara. Surya Institute sudah punya visi. Di tahun 2030 Surya Institute akan menjadi universitas yang terbaik se-Asia, mengalahkan semua yang ada di Amerika. Saya bangga kepada Profesor Dr. Yohanes Surya, dia orang hebat sekali. Mereka sekarang sudah menyiapkan ladang di Gading Serpong sebesar 2000 hektar. Itu akan dibangun kampus terpadu yang terlengkap dan terbaik untuk Asia. Sampai 2030 nanti Surya Institute akan menyiapkan hampir 2000 doktor. Saya kagum. Waktu anak saya itu masuk ke situ, saya baca, wow. Maka itu dengan Alkitab saya belajar. Anak-anak Tuhan harus jadi orang-orang hebat. Amin. Maka itu yang punya duit jangan dibelanjakan yang macam-macam. Beli ladang-ladang itu, sekolahkan orang sebanyak-banyak. Kok nggak amin yang kaya-kaya pelitnya kumat itu? Jangan nyekolahkan hanya anak kandungmu sendiri, saudara. Cari orang-orang hebat di luar kita. Dalam bahasa Inggris ada satu kata bagus, legacy. Pernah dengar kata ini? Nah, dalam bahasa Indonesia tidak saya temukan terjemahan yang tepat. Saya yang legacy cuma warisan. Bukan. Legacy itu bukan warisan. Tolong yang tinggal di Manila, di Filipina, saya akan belajar kata legacy. Sejak masih muda, siapkan legacy buat dirimu.
Supaya suatu hari kalau Tuhan panggil kita semuanya, legacy itu masih ada sampai selama-lamanya. Nah, cara mempelajari kata legacy itu, lihat Alfred Nobel. Siapa dia? Dia meninggal tahun 1901, cukup lama. Tapi legasinya masih ada sampai hari ini. Maka itu tiap bulan November, hobi saya adalah menunggu siapa yang dapat hadiah Nobel tahun ini. Saya tunggu. Luar biasa. Saya senang meneliti orang-orang hebat, inventor, karena itu panggilannya. Tahu callingmu sekarang? Temukan apa yang ada di hati saudara. Saudara di bidang apa? Kerjakan. Roh Kudus akan menolong saudara nanti untuk menemukan calling saudara. Bagian terakhir. Tapi orang Indonesia nggak mau kalah. Mereka berkata bukan Steve Jobs penemu touchscreen, tapi warteg. Luar biasa orang Indonesia. Ya, yang nggak pernah ke warteg sulit membayangkan. Ya toh, kalau kita ke warteg kan ada kaca, nunjuk, itu nggak touchscreen yang ini. Oh, orang Indonesia itu hebat, nggak mau kalah. Saudara, maka itu yang punya duit belilah ladang sebanyak-banyaknya. Amin. Maka itu hobi saya tiap tahun pasti menghadiri wisuda-wisuda itu. Saya mau menemukan sebanyak-banyaknya harta terpendam di hidup orang-orang itu untuk panggilannya mereka temukan. Amin. Maka itu anak-anak muda jangan takut jadi kaya. Amin. Tapi jangan pelit ya. Kumpulkan dan carilah duit sebanyak-banyaknya, tapi investasikan ke orang, bukan ke fasilitas. Investasikan ke orang. Beli ladang-ladang itu. Nah, untuk membayangkan seluruh milik. Saya pernah baca sebuah ilustrasi bagus. Ada orang hobinya mengumpulkan batu unik, batu yang mahal. Ini orang ahli batu. Pokoknya dia keliling negara mana saja, dia cari batu. Suatu hari dia dengar di satu kampung di India ada batu yang unik. Dia datang dan betul, begitu dia ngeliat di sebuah tempat, pemiliknya juga tahu ini orang ngerti batu karena cara tanya. Terus orang ini berkata, berapa harganya? Tidak ada harganya. Maksudmu? Harganya seluruh kepunyaanmu. Maksudmu? Kamu jangan menghina aku. Aku ini orang kaya. Lihat koleksi batuku. Memang koleksi batunya luar biasa. Maaf, bukan soal angka duitnya, tapi seluruh milikmu. Maksudmu apa? Jadi pabrikku, rumahku. Oh, kamu punya pabrik, punya rumah. Ya, jual itu untuk beli ini. Lah nanti istriku bagaimana? Oh, kamu punya istri, istrimu jual juga. Harganya di sini. Enggak bisa. Anakku 3. Loh, kamu punya anak, jual 3-3-nya. Wah, ribut nanti. Mereka mau menikah. Nah, begitu termasuk 3 mantumu jual juga. Akhirnya orang ini bisa beli nggak? Jawab bisa beli tidak. Kenapa? Karena nggak ada orang mau menyerahkan seluruh miliknya. Maaf, kalau saudara pertama kali mendengar kesaksian saya seperti ini, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang seradikal itu menyekolahkan ratusan orang yang bukan anak kandung. Saya jual seluruh milik saya, dan saya nggak pernah takut kekurangan. Saya beli yang satu, habis. Nggak lama Tuhan tambahkan lagi. Ada, saya beli lagi, habis lagi. Dan terus begitu sampai kapanpun juga. Karena surga itu di sini. 16 Maret yang lalu itu hari Sabtu. Kami 12 orang. Ya, semua itu anak-anak saya. Kami dalam perjalanan dari Sanggau Kapuas menuju ke Singkawang. Itu mesti lewat Ngabang, lewat Pahoman, lalu Sungai Pinyu. Nah, di Sungai Pinyu sudah malam. Saya bilang, ayo makan sebelum kita sampai ke Singkawang malam. Selesai makan, saya mau bayar parkir. Roh Kudus bicara kepada saya tentang tukang parkirnya. Saya kenal suara papa saya kenal betul. Akhirnya saya nggak jadi naik mobil. Saya ngomong dengan tukang parkir, dia orang Melayu Islam. Saya langsung minta nomor teleponnya. Saya tanya namanya. Saya bilang, karena kamu masih kerja dan kamu harus lanjut ke Singkawang, maka saya telepon nanti kamu setelah kerja. Saya sampai di Singkawang, selesai mandi, saya telepon dia. Dia kaget. Namanya Aris. Aris berkata begini, Pak, saya ini hampir 2 tahun jadi tukang parkir di situ. Nggak pernah ada orang yang nyapa saya, nanyain saya siapa kamu, baru bapak ini.
Kenapa Bapak begitu? Saya bilang, saya pendeta. Saya percaya kepada Yesus Tuhan yang kitab sucimu disebut Isa. Dia memberitahu tentang hidupmu. Dia kaget. Saya ngomong soal kehidupan, saya nggak ngomong soal agama. Tidak. Saya berkata begini, Riz, masa saya seumur hidupmu akan jadi tukang parkir terus? Ya enggak lah Pak. Nah makanya itu kamu mau punya ide apa? Cita-cita apa? Dia tertawa. Bapak ini tanyanya aneh. Orang semiskin saya kok ditanya cita-cita? Wajar bukan? Saya bilang, Aris, saya mau sekolahkan kamu. Betul Pak, betul. Bapak kan belum tahu saya. Saya jahat baik atau tidak? Saya berkata, Aris, saya nggak perlu tahu kamu. Karena kamu orang, maka Bapak harus tolong kamu. Saya beri 3 pilihan malam itu. Minggu siang selesai kebaktian, di Singkawang saya telepon dia. Ternyata ijazahnya cuma paket C. Jadi sulit untuk masuk ke perguruan tinggi. Tapi saya tawarkan dia untuk masuk UT, Universitas Terbuka. Kamu cepat daftar sebelum terlambat. Bapak kan biayakan. Saudara, jadi saya keliling kemana saja. Ada ladang-ladang yang saya harus beli. Karena itulah surga, katakan amin. Surga buat orang itu. Karena mereka menemukan hidup. Saya cuma cerita. Berapa banyak cleaner yang di toilet-toilet umum, kalau saya di mall, di mana saja di bandara, dan saya kencing, Roh Kudus ngomong sesuatu pada salah seorang atau 2 orang, saya nggak tahu. Sudah cukup banyak. Saya cuma berkata gini pada mereka, masa sih seumur hidup pun cuma jagain orang kencing? Mereka mikir, enggak Pak, oke, ada yang saya kursuskan, ada yang saya kuliahkan. Dan semua mereka nggak ada yang menolak Yesus. Pada akhirnya satu persatu. Tapi saya nggak memaksa. Cuma mereka melihat bagaimana cara saya hidup. Itulah surga yang mereka temukan. Jadi untuk apapun juga, surga itu bukan somewhere in nowhere. Betul? Tapi surga itu di mana? Di hidup ladang-ladang itu. Kalau kita jual seluruh milik kita dan kita beli, akhirnya calling kita nggak berhenti sampai ke